Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi, ide atau gagasan usaha dan jenis usaha, produk dan jasa. Baiklah, saya Aida Rihadatul Aisy akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Gagasan atau ide merupakan hal yang kadang dirasa sangat sulit untuk ditemukan dan diputuskan bagi seseorang dalam mulai berusaha. Maka gagasan atau tema atau ide pokok merupakan hal penting dalam mengawali suatu usaha. Ide bisnis tidak akan muncul secara tiba-tiba. Ide bisnis itu datang apabila kita berusaha mencarinya dengan menggali informasi dan pandai membaca peluang yang memungkinkan untuk membuat suatu usaha baru. Gagasan dan ide bisnis ini tentunya berpengaruh juga terhadap jenis usaha yang akan kita jalani nantinya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka makalah ini diberi judul Ide atau Gagasan Usaha dan Jenis Usaha Produk dan Jasa, yang nantinya akan menjelaskan tentang menentukan ide dan gagasan usaha serta menjelaskan jenis-jenis usaha yang berupa produk dan jasa. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menentukan ide atau gagasan usaha. Yang kedua, bagaimana menganalisis jenis usaha produk atau jasa. Selanjutnya, tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan menentukan ide atau gagasan usaha. Yang kedua, mengetahui dan memahami jenis usaha, produk, atau jasa. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mardatillah Ahmad. Kepada Mardatillah Ahmad dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Mardatila akan menjelaskan tentang pengertian gagasan usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambah atau tidak. Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Selanjutnya itu adalah teknik menentukan gagasan usaha. Dalam melakukan identifikasi ide dan gagasan usaha, dapat dilakukan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi. Yang kedua yaitu menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya. Yang ketiga, yaitu mendengarkan atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam menentukan gagasan usaha. Banyak faktor yang menyebabkan kehilangan gagasan usaha. Salah satunya yaitu adalah tidak adanya kepercayaan diri. Selanjutnya, membatasi diri. Membatasi diri di sini maksudnya adalah orang yang hanya mempunyai satu buah ide saja dan dia hanya fokus dengan ide tersebut tanpa mencari ide yang lain. Selain itu, kehilangan gagasan usaha juga dapat terjadi dengan terikatnya dengan peraturan serta perasaan tertekan dan depresi. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Septia Amalia. Kepada Tia dipersilahkan. Terima kasih kepada Mardatillah. Saya Septia Amalia akan melanjutkan materi dari Mardatillah tadi. Materi selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan gagasan usaha. Yang pertama, kesadaran untuk mau berubah. Renungkan dengan objektif, keyakinan mana yang salah dan mana yang benar. Bila Anda sudah bisa mendapatkan daftarnya, dan Anda siap dan sadar untuk berubah. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang positif. Pentingnya penggunaan kata-kata positif yang tepat agar otak kita memahami apa yang kita maksudkan. Revisi keyakinan Anda yang salah dengan kata-kata positif. Selanjutnya, simulasi kejadian kegagalan di masa depan. Selanjutnya, metode dalam menentukan gagasan usaha.
Berikut beberapa metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama, inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah memperkenalkan suatu teknologi yang baru, pelayanan yang baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, pencarian langsung. Penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti, dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Cara seperti ini umumnya dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, riset aplikasi, yaitu pelaku secara aktif mencari produk. Yang kedua, riset dasar, riset yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada saat ini. Selanjutnya, metode kreatif. Dengan menggunakan kreativitas, kita bisa menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi suatu usaha yang kreatif. Selanjutnya, metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Aliansi adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sinta Dwi Puspita. Kepada Sinta dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Jenis usaha produk dan jasa. Yang pertama, pengertian produk. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran. Karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi, dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Yang kedua, perencanaan produk. Perencanaan produk merupakan proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk tersebut diperkenalkan ke pasar. Pada dasarnya, setiap perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk tersebut gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya eksistensi produk atau perbaikan, distribusi, perusahaan harga, dan promosi. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu yang pertama, kualitas produk, yang kedua, biaya produk, yang ketiga, waktu pengembangan produk, yang keempat, biaya pengembangan, yang kelima, kapabilitas pengembangan. Yang ketiga, pengertian jasa. Jasa merupakan setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ciri-ciri jasa sebagai berikut. Yang pertama, suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Yang ketiga, jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Yang keempat, terdapat interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Khairunisa. Baiklah, selanjutnya yaitu yang keempat, pemasaran jasa. Industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar atau sangat pesat. Pertumbuhan tersebut selain diakibatkan oleh pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada sebelumnya, juga disebabkan oleh munculnya jenis jasa baru sebagai akibat dari tuntutan dan perkembangan teknologi. Dipandang dari konteks globalisasi, pesatnya pertumbuhan jenis jasa antar negara ditandai dengan meningkatnya intensitas pemasaran lintas negara, serta terjadinya aliansi berbagai penyedia jasa di dunia. Kondisi ini secara langsung menghadapkan para pelaku bisnis kepada permasalahan persaingan usaha yang semakin tinggi. Mereka dituntut untuk mampu mengidentifikasikan bentuk persaingan yang akan dihadapi, menetapkan berbagai standar kinerja yang serta mengenali secara baik para pesaingnya. Dinamika yang terjadi pada sektor jasa terlihat dari perkembangan berbagai industri seperti perbankan, asuransi, penerbangan, telekomunikasi, retail, konsultan, dan pengacara. Selain itu, terlihat juga dari maraknya organisasi nirlaba seperti LSM, lembaga pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi yang kini semakin menyadari perlunya peningkatan orientasi kepada pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, yaitu kesimpulan,
Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan ditetapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Munculnya ide dan gagasan usaha yang ada juga mempengaruhi berjalannya jenis usaha yang akan kita lakukan nantinya, baik itu merupakan produk maupun jasa. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tessa Yuman Akira. Baiklah, saya Tessa Yuman Akira. Di sini saya akan jelaskan apa itu terdahulu business plan. Business plan yaitu rencana untuk mengubah ide bisnis menjadi suatu kesempatan yang nyata. Business plan dipandang sebagai perencanaan seorang wirausaha untuk mencoba mendirikan bisnis. Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan dan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Di sini kami kelompok 3 membahas tentang dadar gulung coklat. Yang pertama, terdapat identifikasi usahanya yaitu dengan nama usaha dadar gulung coklat, bidang usaha kuliner atau makanan, tempat usahanya di sekitar rumah, dan sasaran usaha yaitu di semua kalangan. Yang kedua, tujuan pada usaha ini yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dari produk ini. Yang kedua, membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai salah satu makanan alternatif pengganti camilan yang bergizi dan enak. Selanjutnya, visi dan misi usaha. Di sini kami memiliki visi yaitu memperkenalkan makanan kudapan tradisional dari Pulau Jawa dan menjadikan camilan yang mudah diterima di semua kalangan. Selanjutnya, misinya yaitu yang pertama mengembangkan inovasi dan varian topping dan rasa terhadap makanan yang diciptakan. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang mampu dibeli baik pelajar, mahasiswa, anak-anak maupun orang dewasa. Dan yang ketiga, memberikan kualitas, pelayanan, rasa, serta dapat bersaing dengan produk makanan lainnya. Selanjutnya yaitu analisis persaingan usaha. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, strong atau kekuatan. Di sini yaitu kekuatannya itu diproduksi dengan alat-alat yang lengkap dan tempat produksi yang bersih. Yang kedua, inovasi topping dan isian yang berbeda dan beraneka ragam. Yang kedua yaitu jenisnya weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya dari produk usaha ini yaitu harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua, produk ini tidak dapat tahan lama, produknya mudah ditiru, tidak cocok bagi konsumen yang tidak suka coklat. Yang ketiga jenisnya itu opportunity atau kesempatan. Produk yang kami jualkan ini terbilang baru di daerah tempat tinggal kami, karena belum ada masyarakat menjual produk tersebut. Maka dari itu cukup mudah kami mengenal produk kami ini di lingkungan masyarakat. Jadi ini kesempatan baik untuk membuka bisnis dadar gulung coklat. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Hal yang menjadi ancaman di produk saya ini yaitu bahan baku yang harganya tidak stabil. Jika harga bahan baku naik, maka harga produksi akan ikut menaik dan akan berdampak pada keuntungan yang akan didapatkan dan dapat mengurangi pembeli. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yurmiarti. Kepada Yurmiarti dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan strategi pemasaran bisnis plan kelompok kami yaitu produk dadar gulung coklat. Yang pertama melalui media sosial. Saat ini rata-rata masyarakat Indonesia sudah menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp atau yang lainnya. Media sosial juga menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha. Untuk itu, kelompok kami juga menggunakan media sosial untuk melakukan promosi dadar gulung coklat yang akan kami produksi. Yang kedua, melalui promosi. Selain menggunakan media sosial, dapat juga dilakukan promosi untuk menarik minat konsumen seperti memberikan bonus 1 pieces kepada konsumen yang membeli sebanyak 5 pieces. Selanjutnya, target dan situasi pemasaran. Menargetkan di semua kalangan masyarakat, baik anak-anak sampai orang dewasa, dengan harga yang terjangkau. Konsumen juga dapat memilih isian dan topping yang berbeda. Situasi pemasaran akan munculnya usaha yang serupa dan membuat peluang terjualnya akan semakin kecil. Dan disitulah kami akan meningkatkan kreativitas dan inovasi usaha kami sehingga tidak akan tertinggal dengan usaha yang lainnya.
Selanjutnya, aspek pemodalan dan biaya. Daftar bahan dan harga dapat dilihat pada tabel. Didapatkan modalnya Rp71.000 per 50 pieces. Keuntungan yang didapatkan dengan rumus harga jual dikali total pieces dikurang modal, didapatkan nilai keuntungannya Rp29.000 per 50 pieces. Selanjutnya, cara pembuatan dadar gulung coklat. Yang pertama, masukkan tepung terigu, susu, pasta coklat, telur, garam, gula, mentega ke dalam mixer, lalu aduk hingga merata. Lalu panaskan teflon. Setelah teflon panas, tuang adonan tadi dengan menggunakan ladle dan tunggu agak kering, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya, rebus ubi ungu untuk isiannya, lalu masukkan susu, tepung maizena, garam, gula ke dalam panci. Setelah itu tambahkan keju atau coklat atau ubi ungu sesuai dengan selera. Lalu masak hingga mengental. Setelah itu matikan kompor dan sisihkan. Selanjutnya, ambil lembaran kulit dadar tadi, tambahkan isian yang telah dibuat, letakkan di atas kulit dadar tadi dan bungkus. Lakukan sampai kulit dadar habis dan sajikan. Sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.